Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dalia Paujia, mahasiswa Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pasien safety, keamanan pasien di EHR, atau Electronic Health Record. Dapat dilihat, ini merupakan hal-hal yang nanti akan saya bahas. Untuk yang pertama yaitu contoh. Contoh di sini merupakan contoh dari kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan keamanan pasien di EHR. Lalu ulasan. Nah, ulasan di sini yaitu ulasan dari masalah yang dianggap sangat berpotensi atau sangat berpengaruh terhadap keamanan pasien di EHR. Dan terakhir ada simpulan. Langsung saja ke contoh. Yang pertama adalah kesalahan identifikasi pasien. Contohnya, seorang pasien dengan inisial X menjalani prosedur operasi jantung yang seharusnya tidak dilakukan olehnya yang berakibat pada terjadinya kejadian tidak diinginkan atau KTD. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan identifikasi pasien oleh petugas karena adanya persamaan reka medis antara pasien X tersebut dengan pasien lain. Lalu, masalah yang kedua yaitu sistem EHR tidak tersedia. Contohnya, seorang dokter ingin mengakses informasi pasiennya, namun dokter tersebut tidak dapat mengaksesnya dikarenakan pada waktu ia mengakses, sistem yang digunakan sedang mengalami down. Selanjutnya yaitu kegagalan memahami peringatan yang diberikan. Contohnya, pada saat petugas menginput data pasien, muncul sebuah warning atau peringatan, dikarenakan kolom yang seharusnya diisi dengan nomor reka medis malah diisi dengan NIK. Lalu, error pada sistem. Contohnya, proses pengiriman data pasien dari rumah sakit X ke rumah sakit Y gagal dilakukan, dikarenakan adanya kesalahan pada sistem yang terdapat di rumah sakit X. Kemudian, gagal mengidentifikasi menemukan data pasien. Contohnya, petugas gagal menemukan informasi terkait hasil laboratorium pasien sehingga menyebabkan kesulitan atau kesalahan dalam pemberian tindakan. Lalu berikutnya adalah kesalahan sistem dalam mengukur waktu. Contohnya, petugas X menginput data pasien yang datang untuk dirawat inap pada jam 10 pagi. Namun, karena adanya kesalahan sistem dalam mengukur waktu, menyebabkan petugas Y kesulitan memahami waktunya. Berikutnya adalah salah memilih. Contohnya, dokter A salah memilih diagnosis pada pasiennya. Seharusnya pasien didiagnosis gastritis, namun menjadi MAH kronis, sehingga menyebabkan adanya kesalahan dalam pemberian tindakan. Lalu yang terakhir yaitu proses yang tidak terselesaikan. Contohnya, di bagian TPPRJ, pasien mendaftar dan dilakukan input data oleh petugas. Namun, proses penginputan data tidak terselesaikan karena di tengah-tengah proses penginputan sistem yang digunakan mengalami error. Dan terakhir yaitu ulasan. Masalah yang sangat berpotensi sangat besar dalam memberikan pengaruh dalam keamanan pasien, menurut saya, yaitu masalah terkait kesalahan identifikasi pasien. Mengapa? Karena di sini identifikasi pasien yaitu merupakan sasaran utama dari keselamatan pasien. Kelalaian dalam hal yang dianggap kecil seperti salah identifikasi pasien dapat menimbulkan ancaman keselamatan pasien, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Hal tersebut dianggap sebagai akar masalah yang dapat mempengaruhi kelanjutan proses pelayanan atau kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pasien. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasien safety atau keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien di rumah sakit menjadi lebih aman. Terdapat kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan keamanan pasien di EHR. Beberapa di antaranya yaitu seperti kesalahan identifikasi pasien, sistem EHR yang tidak tersedia, kegagalan memahami peringatan yang diberikan, dan lain-lain.
Kesalahan-kesalahan tersebut dapat berakibat fatal serta mengancam keselamatan pasien. Oleh karena itu, penting untuk dapat menghindari dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan keamanan pasien di EHR agar keselamatan pasien maupun keamanan pasien dapat terjaga dengan baik. Mungkin dicukupkan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.